Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari yang indah ini kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji meninggikan Tuhan dalam ibadah online. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik, mari kita satukan hati kita meninggikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita senangkan Dia dengan segenap hati kita bagi hari ini. Saya mengajak kita menundukkan hati kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu. Sampai pagi hari ini kami masih boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Satu anugerah terindah yang kami terima dari Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Hadirlah, berkuasalah, dimanapun kami berada kami mau menyenangkan Tuhan. Sebab kami merindukan Engkau setiap saat. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Katakan Bapa, rindu menyenangkan Tuhan. Bapa,
dan ku adukan, Kau layak disembah. Katakan dengan Hosana Tuhan, nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Biar isi hatimu disampaikan oleh hamba sesuai dengan kemauan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan hati kami, telinga kami untuk menerima kebenaran. Terima kasih Yesus, umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya kabar saudara semuanya baik dan dahsyat karena Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Baik Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan konsentrasi pikiran kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar ibadah hari ini tidak seperti rutinitas, tidak seperti agamawi, tapi biar ibadah pada hari ini saudara dan saya mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami janji-janji Tuhan. Mari persiapkan hati. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul temanya yaitu di manakah engkau Tuhan. Ini mungkin menjadi banyak pertanyaan banyak orang hari ini yang bertanya-tanya karena doanya tidak dijawab, pandemi ini tidak unsur selesai, mungkin ekonomi tidak unsur membaik, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana engkau Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah rajin beribadah, aku sudah melayani Tuhan, tapi mengapa kehidupanku tidak unsur membaik? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan, dan biar pada hari ini menjadi sebuah kabar baik bagi saudara, menguatkan iman saudara. Ini menjadi sebuah berita pengharapan agar saudara tetap memiliki iman yang teguh dan iman yang kuat. Mari sama-sama kita akan belajar di manakah engkau Tuhan. Haleluya, amin. Satu hal yang kita harus tahu bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang omnipresent.
Dia adalah pribadi yang maha hadir. Tuhan adalah roh. Dia adalah unsur roh. Oleh sebab itu, Tuhan itu hadir di mana-mana. Ini yang harus menjadi sebuah prinsip kita terlebih dahulu, bahwasanya Tuhan itu omnipresent dan dia wujudnya adalah roh. Memang secara daging kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat kita. Beberapa kepercayaan mungkin manusia bisa melihat Tuhan yang mereka sembah, mungkin berwujud patung atau lain sebagainya, tapi sayangnya Tuhannya tidak bisa melihat mereka. Tapi bersyukur kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi bersyukur Tuhan bisa melihat kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, saudara, ini menjadi sebuah prinsip terlebih dahulu bahwa Yesus adalah roh dan dia adalah pribadi yang omnipresent. Dimanapun Yesus hadir, kapanpun Yesus hadir, sebab dia adalah maha hadir. Yang setuju katakan amin. Nah, dengan hal seperti ini, banyak orang hari ini memungkiri bahwa Tuhan itu hanya hadir ketika sedang diberkati. Tapi ketika ada masalah, banyak orang yang bertanya-tanya akan pribadi Yesus. Ya, saudara bertanya kepada Tuhan itu nggak masalah. Tapi ketika saudara mempertanyakan Tuhan, itu adalah yang menjadi sebuah masalah. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara bertanya kepada Tuhan, itu tidak masalah. Tapi kalau saudara mempertanyakan eksistensinya Tuhan, itu adalah menjadi sebuah problem, menjadi sebuah masalah. Artinya iman kita belum teguh, artinya iman kita belum kuat. Nah, ini yang menjadi sebuah prinsip utama bahwa Yesus adalah roh dan dia adalah omnipresent, hadir dimanapun, hadir ketika engkau susah, hadir ketika engkau senang, hadir ketika engkau dalam lembah kekelaman, hadir ketika engkau dalam kelimpahan, hadir di dalam segala aspek kehidupan. Nah, lalu bagaimana untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir? Kita ini harus memiliki sebuah kesadaran bahwasanya Tuhan itu hadir. Nah, bagaimana untuk kita memiliki kesadaran itu? Ya, kita sama-sama akan belajar. Yang pertama adalah bagaimana untuk saudara dan saya menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu hadir di mana-mana. Yang pertama adalah kita harus menyelaraskan, atau saudara dan saya harus memiliki cara pandang yang benar. Amin. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, cara pandangmu harus benar. Cara pandangmu melihat Tuhan bukan dengan kacamata manusia, tapi cara pandangmu melihat Tuhan dengan kacamata Tuhan. Saya ada satu ilustrasi kejadian. Minggu lalu saya membawa anak saya untuk imunisasi. Ya, imunisasi, vaksinasi seperti itu, umurnya masih 6 bulan. Nah, ketika vaksinasi, lalu saya bawa dia dengan istri saya untuk masuk ke sebuah ruangan. Lalu anak saya harus diterlentang dan dipegang oleh 2 bidan dan 1 dokter untuk menyuntik dia. Lalu ketika dia di jarum suntik itu menyentuh bagian lengannya, anak saya lalu menjerit kesakitan dan lalu nangis. Lalu ketika sang dokter itu menyuntik anak saya, lalu sontak istri saya berkata, "Dokter, terima kasih." Lalu istri saya memberikan uang kepada mereka sebagai wujud terima kasih, dan kami bertanya, kapan lagi kami harus datang kembali? Nah, mungkin dengan kejadian ini, anak saya mungkin kalau dia mengerti, dia akan berkata, kok papa mama saya jahat sekali. Dia rela membaringkan saya di atas tempat tidur, lalu saya ditusuk dengan benda tajam, sampai saya mengalami kesakitan, sampai saya harus menjerit. Lalu papa mama saya bilang, "Dokter, kapan lagi saya harus kembali ke sini untuk membawa anak saya?" Lalu papa mama saya yang lebih menakjubkan lagi, dia malah memberikan uang kepada perawat tersebut. Mungkin anak saya akan berpikir seperti itu. Tapi saudara tahu, sesungguhnya ketika anak saya dilakukan yang namanya vaksin, diimunisasi, sesungguhnya itu baik untuk daya tahan tubuh dia ketika dia nanti kelak besar. Nah, terkadang kehidupan kita pun seperti itu. Ketika ada kita masalah, ketika ada yang namanya beban berat, kita selalu berkata, "Tuhan kok jahat ya, masalah tak kunjung usai dalam kehidupanku, sakit penyakit tak kunjung sembuh, ekonomi tak kunjung selesai." Mungkin kita bertanya-tanya sama Tuhan,
Tapi saudara, hari ini kalau kita mau menyadari dan kalau kita mau merubah prinsip, merubah cara pandang kita, kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Jadi saya percaya ketika hari ini saudara dan saya merubah cara pandangmu, bukan memandang dengan sudut manusia, tapi belajar bagaimana memandang dengan sudut daripada Bapa. Ketika saya membawa anak saya kepada berobat atau imunisasi, mungkin kata anak saya ini sakit, ini menyakitkan, tapi bagi orang tuanya ini sesungguhnya adalah hal yang baik bagi masa depan. Oleh sebab itu, hari ini mungkin Anda mengalami masalah, Anda hari ini mungkin mengalami sakit penyakit, Anda mungkin hari ini mengalami yang namanya krisis ekonomi. Saya percaya ketika hari ini cara pandang benar, maka saya percaya engkau akan memandang masa depan yang indah. Bahwasanya Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa pengharapan Tuhan itu bukan pengharapan yang mendatangkan kecelakaan, tapi pengharapan yang membawa saudara dan saya kepada masa depan yang indah, kepada sebuah pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Haleluya. Ada satu kisah, contoh kisah di dalam Alkitab, ketika Lazarus sakit, ya saudara, daripada Maria dan Marta. Lalu Lazarus menyuruh ya pegawai-pegawainya untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus ini sakit. Ketika mereka datang kepada Yesus dikatakan, "Guru, Yesus, Lazarus sedang sakit." Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Yesus berkata bahwa dengan sakit penyakitnya Lazarus tidak akan mati. Kalau saya bisa katakan dengan bahasa sederhana, justru dengan sakit penyakitnya nama Tuhan akan dimuliakan. Perhatikan garis bawahi di dalam Injil Lukas ya. Dengan sakit penyakit yang dialami Lazarus tidak akan mengalami kematian. Justru dengan hal itu nama Allah, nama Tuhan dimuliakan. Saudara tahu faktanya Lazarus meninggal. Mungkin Maria dan Marta dan mungkin pengikut-pengikutnya akan berkata, "Loh, kok dia malah mati ya? Tadi kata Yesus bahwasanya dia nggak mati, tapi faktanya kok mati." Tapi saudara, ada sebuah kabar baik. 3 hari kemudian Yesus datang menjumpai kubur Lazarus dan kita tahu Lazarus dibangkitkan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Terkadang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cara pandang kita itu berbeda dengan cara pandang Tuhan. Terkadang, fakta dan kebenaran itu tidak selaras. Mungkin hari ini dokter memvonis engkau, kamu nggak akan sembuh. Keluargamu tidak akan pulih. Ekonomimu tidak akan pulih. Mungkin itu fakta, mungkin itu kenyataan. Tapi ingat, kebenaran itu berbeda dengan fakta atau kenyataan. Haleluya, amin. Bahwasanya kebenaran itu yang akan menyelamatkan saudara, kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Oleh sebab itu di dalam Mazmur Daud berkata, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman," ya di dalam Mazmur 25, "aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan aku." Di sini Daud memiliki sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di dalam lembah kekelaman, bahwa Tuhan itu hadir di padang gurun. Di sini kita menyadari bahwasanya dimanapun Tuhan itu hadir, ketika cara pandang kita benar, kita tidak melihat dengan cara pandang manusia, tapi kita belajar untuk melihat dengan cara pandang Kristus Yesus. Katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, yang harus kita pelajari, bahwasanya bagaimana untuk menyadarkan kita Tuhan itu selalu hadir. Yang kedua adalah kita harus senantiasa memiliki ketekunan, saudaraku, ya. Dengan pandemi ini, dengan masa lockdown atau PPKM, banyak mungkin orang-orang yang malas, ya. Banyak orang yang stay home, jadi dia malas melakukan segala aktivitas apapun, ya, hanya diam di rumah. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, saudara dan saya diperlukan yang namanya ketekunan.
Ketekunan untuk berdoa, ketekunan untuk membaca firman, ketekunan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dengan jelas berkata, di dalam Ibrani 10 ayat yang 36, Tuhan berkata seperti ini, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di sini dengan jelas firman Tuhan dikatakan, saudara dan saya membutuhkan yang namanya ketekunan. Ketika saudara dan saya tekun melakukan kehendak Tuhan, maka saudara akan memperoleh janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa sih tekun? Tekun adalah sebuah tindakan, sebuah gaya hidup yang dilakukan dengan konsisten atau terus-menerus. Amin. Tetap bisa paham? Nah, di dalam Roma 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika hari ini saudara tekun, maka akan muncul yang namanya tahan uji. Ketika tahan uji itu akan membuahi yang namanya sebuah pengharapan. Katakan amin. Jadi dua hal ini yang perlu kita sadari ketika kita mau menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidupku. Ketika saudara dan saya mau menyadari bahwa Tuhan itu selalu nyata dalam hidupku. Yang pertama adalah mohon ubah cara pandang kita. Yang kedua adalah belajar untuk senantiasa hidup tekun, hidup dalam persekutuan dengan Kristus, hidup dalam keintiman dengan Kristus terus menerus. Sekalipun mungkin masalah tak kunjung selesai, sekalipun mungkin hari ini saudara dalam lembah kekelaman, tapi ketika saudara terus tekun menantikan janji Tuhan, tekun berhubungan akrab dengan Tuhan, tekun senantiasa untuk mencari wajah Tuhan, saya percaya akan timbul tahan uji. Saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang tak tergoncangkan dengan masalah, dan saudara akan mendapati sebuah pengharapan, dan pengharapan itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Saya akan tutup dengan satu ayat, Kejadian 3:9. Tuhan bilang seperti ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Justru di sini ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan Adam dan Hawa yang berkata, di manakah engkau Tuhan? Justru sebaliknya, Allah bertanya kepada manusia itu, di manakah engkau? So hari ini saya percaya firman Tuhan itu berkata, Tuhan itu setia, tapi kita kadang tidak setia. Oleh sebab itu, hari ini dia bertanya kepada saudara, di manakah engkau? Aku memakai engkau secara dahsyat dan luar biasa. Aku memberikan engkau kekuatan. Aku memberikan engkau pengharapan yang baru. Aku mau memulihkan keluargamu. Aku mau memulihkan keadaanmu. Di manakah engkau? Seperti firman Tuhan berkata, dia membuka tangannya dan berkata, marilah datang kepadaku setiap yang letih, lesu, berbeban berat. So dengan firman Tuhan yang hari ini saudara dengar, mari ubah cara pandangmu, mari belajarlah untuk senantiasa memiliki gaya hidup yang konsisten. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami tidak lagi mempertanyakan eksistensimu Tuhan. Tapi betul-betul kami hari ini menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah itu selalu hadir. Itu selalu nyata dalam kehidupan kami untuk menjagai, memberikan kekuatan, melindungi kami, bahkan untuk menyelamatkan kehidupan kami. Biar tidak ada lagi keraguan-keraguan dalam hidup kami, tidak ada kecemasan, kekhawatiran, sebab kami tahu nyawa saja Tuhan berikan, apalagi yang lain. Sebab itu, hari ini aku berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berikan penghiburan, berikan kekuatan, kedamaian di dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar oleh bilur-bilur Kristus dijadikan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jika hari ini ada orang yang kehilangan pengharapan, yang mulai putus asa dengan kehidupan ini, hai saudara, aku mau berkata ada sebuah kabar baik. Engkau tidak sedang sendirian. Ada Yesus yang menemanimu. Ada Yesus yang sedang berjalan dalam hidupmu. Oleh sebab itu,
tetap kuat, tetap semangat, tetap optimis. Ada sebuah pengharapan yang hari ini kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui ibadah ini ada kemenangan kami terima, ada terobosan kami terima, ada pemulihan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus mengasihi saudara. Shalom.